Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kupang dan memantau program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelurahan Penfui Timur. Momen kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan menjadi kunjungan pertama sejak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan KDMP/KKMP secara nasional. Kedatangan Menko Pangan Republik Indonesia disambut oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena di Bandara El Tari, Kupang. Menko Pangan memantau langsung aktivitas Koperasi Merah Putih di Penfui Timur. Presiden tidak ingin ada rakyatnya yang tidak suka. Oleh karena itu kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Yang hampir 28 tahun ini agak ketiga. Jadi kalau dulu konsepnya itu KUD dikasih uang, pinjam setahun tutup, iya kan? Kali ini tidak, konsepnya dadakan. Ya, maka dikasih usaha, baik kasih usaha yang menguntungkan. Yang paling penting dari pemerintah melalui BUMN harus berpihak. Menko Pangan mengatakan Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas nasional dalam pengembangan koperasi berbasis desa dan kelurahan. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko, menggelar silaturahmi bersama insan pers sekota Kupang. Pertemuan ini tak hanya untuk mempererat hubungan dengan media, namun juga membawa pesan strategis tentang penguatan mental anggota Polri. Bertempat di salah satu kafe di kawasan pusat kota Kupang, silaturahmi bersama media ini dihadiri oleh wartawan dari berbagai platform, mulai dari televisi, media online, hingga radio. Dalam suasana santai dan penuh kedekatan, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Rudi Darmoko menegaskan komitmennya untuk membangun Polri yang lebih humanis. Melalui program strategis pembenahan mental health atau kesehatan jiwa para anggota. Program terapi ini disebutkan akan dimulai dari internal kepolisian sebagai langkah awal untuk membentuk Polri yang siap melayani masyarakat secara profesional dan empatis. Menjelang 17 Agustus, di Polda NTT akan membuat program terapi massal lewat Zoom. Ya, jadi nanti kita nggak perlu wawancara dulu, nanti ada pelaksanaannya, ada acaranya. Untuk suaminya, untuk anggota Polri, nanti saya langsung akan menerapi live Zoom. Ya, nanti seluruh anggota Polda nanti mereka bisa mengikuti secara Zoom. Kemudian nanti untuk bayangannya, istri-istrinya langsung dengan ketua daerah yang akan menerapi. Jadi nanti rekan-rekan media akan kita undang untuk menyaksikan live-nya. Dengan tema mungkin kita merdeka dari emosi negatif ke dalam diri kita. Nanti kita siapkan konsepnya. Nanti rekan-rekan media juga kita undang. Kita akan melakukan ini lebih canggih lagi, insya Allah. Bisa berdampak lebih positif lagi. Lebih lanjut, Jenderal Bintang 2 ini juga menyampaikan bahwa kesehatan mental anggota Polri seringkali terabaikan, padahal menjadi unsur penting dalam membangun institusi yang kuat dan terpercaya. Saya menyaksikan eksekusi mati, ditembak 2 orang di depan saya. Sejak itu saya trauma, melihat orang celaka, melihat alam, melihat apa saya tidak pernah dilihat. Setelah Bapak menerima terapi Yusef dari Kapolda, apa yang Bapak rasakan? Saya rasakan sudah ada berubah banyak, kan tadi Pak Kabit Propam menunjukkan foto-foto serap yang ada pembunuhan segala macam, saya sudah berani melihat. Mungkin pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, pesan saya mungkin kalau ada teman-teman lain atau teman-teman wartawan yang begitu barangkali bisa sekolah untuk bisa diterapi begini supaya bisa. Lebih lanjut, Ketua Bayangkari, Fili Rudi Darmoko,
langsung memberikan praktek dan menyampaikan pentingnya kemauan kita untuk menghilangkan rasa takut dan fobia. Nah, caranya gimana? Kebetulan saya mempelajari ini cukup lama, dan ini salah satu teknik dalam penanganan psikologi yang cukup efektif, gitu ya. Sehingga mudah sekali seseorang itu untuk keluar dari rasa cemas, khawatir, takut, was-was, dan lain sebagainya. Jadi dengan teknik ini sangat sangat powerful, sangat mudah sekali dipelajari, sangat mudah dipraktekkan. Yang terpenting adalah kemauan. Sejauh mana kemauan kita untuk sembuh, sebesar juga kesembuhan yang dapat dihasilkan dari metode atau teknik ini. Seperti itu. Ini teknik ini penanganan dalam psikologi klinis ya, namanya USEFT, Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Nah, itu adalah teknik dalam kita merilis emosi yang kita rasa. Kita tidak perlu menjangkau apa penyebab masalahnya, tetapi fokus pada masalah atau perasaan yang dirasakan terkait rasa takut dan kecemasan itu. Contoh misalkan takut, cemas, khawatir, was-was, nggak berani pegang jarum suntik, takut pada jarum suntik, dan lain sebagainya, seperti yang tadi sudah teman-teman lihat semua. Segala perasaan ketakutan dan kecemasan itu dengan disadari lalu kita petakan. Nah, setelah dipetakan, lalu kita tapping dengan menekan atau tapping 17 titik meridian tubuh kita yang kaitannya dengan emosi. Nah, setelah tapping, perasaan kita akan plong, akan lepas dari rilis dari emosi negatif yang kita rasa. Lalu setelah dirilis, kita isi dengan isian. Isian itu adalah kebalikan perasaan dari emosi negatif yang kita buang tadi, yaitu perasaan tenang, nyaman, bahagia, saya mampu menghadapi jarum suntik, saya bisa melihat jarum suntik, saya bisa disuntik, saya bisa diinfus, dan lain sebagainya. Setelah diterapkan di internal Polda Nusa Tenggara Timur, program kesehatan mental ini rencananya juga akan dikembangkan ke masyarakat secara luas sebagai bagian dari pola pelayanan baru yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kegiatan donor darah tidak hanya membantu sesama, tetapi juga menyehatkan tubuh. Warga Kupang sangat antusias mengikuti donor darah bersama Palang Merah Indonesia jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.